Alhamdulillah. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ini pertemuan ketiga. Oke. Anis, hadir Bu. Sofi, hadir Bu. Indah, hadir Bu. Tias, hadir Bu. Berarti semuanya hadir ya? Ya. Ibu berharap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan agar di masa pandemi seperti ini kalian tetap sehat dan tidak terkena virus dan bisa belajar bersama Ibu. Baik Bu. Oke, pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari terkait ketenaga kerjaan. Coba silakan disimak bukunya masing-masing. Bu akan buka PPT-nya terlebih dahulu. Oh iya, ini ada video terkait pembelajaran dan materi apa yang akan kita ajarkan hari ini. Disimak ya videonya. Sekarang kita akan beralih ke materi ketenaga kerjaan. Di sini terdapat pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja itu sendiri itu merupakan orang yang bekerja di suatu bidang usaha atau biasanya dia menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Bab 1 Pasal 1, tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan angkatan kerja itu merupakan penduduk dalam usia kerja. Jadi kalian itu bisa disebut dengan angkatan kerja karena kan dari sini kalian lulus gitu. Nah, kalau ini kesempatan kerja itu merupakan lapangan pekerjaan bagi orang yang mencari pekerjaan. Nah, atau biasa juga disebut dengan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, pada gambar ini kira-kira ada yang bisa mendefinisikan ini gambar apa? Ada yang bisa mendefinisikan? Kalau nggak ada, biar Ibu definisikan. Ini merupakan gambar di mana orang-orang sedang mencari pekerjaan dengan mengantri lapangan pekerjaan. Ini ada yang di bursa efek dan ini sedang melamar pekerjaan. Gitu. Nah, kemudian tenaga kerjaan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sebelum masa kerja,
selama kerja dan masa sesudah kerja. Sebelum masa kerja itu biasanya ada kewajiban untuk mengumumkan lowongan kerja serta adanya pemagangan. Kemudian selama masa kerja itu biasanya perusahaan wajib untuk memberikan perlindungan kerja, upah, dan jaminan sosial. Kemudian sesudah masa kerja itu biasanya perusahaan wajib untuk memberikan pesangon dan pensiunan. Kemudian di sini terdapat hubungan jumlah penduduk, angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Di sini diterangkan ada bagian penduduk. Penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu ada penduduk masa kerja dan ada penduduk di luar usia kerja. Jadi penduduk usia kerja itu biasa disebut dengan tenaga kerja. Nah, kalau penduduk di luar usia kerja itu biasanya disebut dengan bukan tenaga kerja. Sedangkan penduduk usia kerja ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Angkatan kerja ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada yang menganggur dan bekerja. Kemudian bekerja ini dibagi, ada yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur ini biasanya dia bekerja part time atau bekerja paruh waktu. Kemudian bekerja ini juga dibagi lagi menjadi bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur dibagi menjadi tentara atau jam kerja kurang dan tidak tentara. Ada yang tahu tentara itu apa? Tentara itu biasanya disebut dengan pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang muncul karena kesempatan kerjanya itu sedikit gitu. Dia itu tidak mendapatkan kesempatan kerja atau lapangan kerja yang ada. Kemudian kalau tidak tentara itu biasanya kerja yang aktivitasnya itu dia itu berdasarkan keahlian yang dia miliki, tetapi dia tidak mendapatkan uang dari aktivitasnya tersebut. Nah, kemudian ini dibagi lagi, yang tentara atau jam kerja kurang ini tuh biasanya disebabkan karena produktivitasnya rendah dan juga penghasilannya rendah. Kemudian di bukan angkatan kerja ini, yang termasuk bukan angkatan kerja ini merupakan sekolah, mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan. Kemudian next, di sini ada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ini dibagi berdasarkan tiga, yaitu berdasarkan keahlian, sifat kerja, dan hubungan dengan proses produksi. Berdasarkan keahlian ada berapa? Ada yang bisa menjawab? Tiga. Apa aja? Tenaga kerja biasanya karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya seperti sarjana ekonomi, dokter. Nah, tenaga ahli terlatih itu biasanya memiliki keahlian pada bidang tertentu. Contohnya Nah, kemudian tenaga kerja tidak terdidik itu yang biasanya dia hanya menggunakan keahliannya saja atau tenaganya saja. Itu apa? Contohnya Kemudian jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerja. Itu ada tenaga kerja jasmani dan rohani. Tenaga kerja jasmani itu merupakan tenaga kerja yang dalam kegiatannya itu lebih banyak mengandalkan tenaga fisik. Itu contohnya apa? Kalau tenaga kerja rohani itu biasanya menggunakan tenaga kerja yang biasanya menggunakan proses gagasan dan pemikiran. Itu contohnya Kemudian jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Ini ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu merupakan tenaga kerja di pabrik yang terlibat secara langsung dengan proses produksi. Nah, itu contohnya apa? Kemudian yang tidak langsung itu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi. Nah,
Kemudian dibalik tenaga kerja itu terdapat masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan itu adanya tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, tingkat pengangguran yang tinggi ini disebabkan karena lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak memenuhi target, atau bisa jadi pengangguran yang tinggi ini tuh juga disebabkan karena produktivitas dari karyawan atau dari angkatan kerja itu berkurang atau kurang, nggak punya soft skill gitu, jadi dia tidak bisa masuk dalam lapangan pekerjaan. Kemudian jumlah angkatan kerja yang tinggi, seperti kita ketahui bahwa Indonesia saat ini pertumbuhan kelahirannya itu sangat tinggi, di mana setiap tahunnya pertumbuhan penduduknya itu tinggi, di urutan ke-4 kalau tidak salah. Nah, kemudian tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Ini banyak sekali, kan di Indonesia ini masih banyak sekali anak-anak yang putus sekolah atau biasanya dia sekolahnya itu tidak bisa lanjut gitu. Nah, itu kan dia memiliki produktivitas yang rendah dan keterampilan yang rendah. Kemudian penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Itu juga disebabkan karena orang-orang itu lebih memilih bekerja di perkotaan daripada di pedesaan atau di pelosok-pelosok. Jadi perusahaan itu lebih memilih untuk mendirikan atau membuka lapangan kerja itu di kota, padahal di desa itu masih banyak lahan yang tersedia. Dan itu kan karena mungkin di desa tidak terjangkau oleh transportasi. Nah, kemudian perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Ini seperti BPJS, itu kan tenaga kerjaan biasanya tidak semua pabrik atau perusahaan itu melibatkan itu karyawan untuk mendaftar BPJS gitu. Kemudian setelah ada masalah tenaga kerjaan, upaya apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar tidak terjadi angkatan kerja atau pengangguran yang tinggi. Nah, ini dari pemerintah sendiri itu dapat menyusun kurikulum pendidikan, terus mendirikan lembaga pelatihan kerja atau biasanya Balai Latihan Kerja Industri, itu BLKI itu. Kemudian melaksanakan program yang mendukung tercapainya tenaga kerja. Kemudian dari swasta atau dari perusahaan sendiri itu dapat dilakukan dengan dia bekerja sama dengan pihak sekolah atau membuka pemagangan untuk siswanya. Kemudian dari individu itu dapat membekali dirinya sendiri dengan jiwa kewirausahaan agar individu itu nanti dapat membuka usaha sendiri dan dia itu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi yang lain. Kemudian di sini ada sistem upah. Sistem upah sendiri ini dibagi menjadi 7, yaitu ada apa aja? Upah kemudian upah golongan, upah skala berubah, upah indeks, upah partisipasi, upah kompensasi. Kemudian ini penjelasannya, upah waktu atau jangka itu dihitung berdasarkan lamanya bekerja, biasanya dihitung berdasarkan harinya, minggunya, atau bulanan. Kemudian upah satuan itu dihitung berdasarkan barang yang dihasilkan. Jadi kalau di pabrik-pabrik itu nanti targetnya per orang harus menghasilkan 1 kilo benang atau apa. Nah itu nanti 1 kilo benang itu dihargai sesuai jasanya dia. Kemudian upah golongan itu dihitung berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian skala berubah itu upah buruh tergantung dengan hasil penjualan. Biasanya kan ada penjualan yang meningkat, nanti upahnya itu meningkat. Kemudian upah indeks itu ditentukan berdasarkan indeks hidup buruhnya sendiri. Kemudian ada upah partisipasi, itu biasanya buruh mendapatkan upah dari bagian laba. Dan ada upah co-partnership, itu buruh mendapatkan upah tertentu dari bagian laba yang berupa saham. Nah, dari gambar ini
Apa yang dapat diambil? Masalah apa yang dapat diambil dari gambar ini? Ada I want to work, terus ada looking for a job, sama we are hiring. Itu apa yang bisa diambil dari gambar ini? Ini merupakan fenomena apa gambarnya? Pengangguran. Ya betul, pengangguran. Ada yang bisa mendefinisikan pengangguran itu apa? Coba definisikan, siapa yang mendefinisikan? Angkat tangan. Siapa? Jadi yang berapa yang belakang? Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ya betul sekali Mbak Indah. Pengangguran itu merupakan penduduk yang tidak bekerja, atau dia itu sedang mencari pekerjaan, atau dia itu sedang menunggu lamaran pekerjaan, dan juga dia itu sedang menjalankan suatu usaha tetapi usaha itu belum berhasil. Nah kemudian ini ada macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran itu dibagi berdasarkan menjadi dua, yaitu ada berdasarkan faktor terjadi penyebab terjadinya, dan ada faktor pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Nah, macam-macam pengangguran berdasarkan faktor penyebab terjadinya. Ini ada pengangguran siklis atau konjungtur. Pengangguran siklis atau konjungtur yaitu pengangguran yang terjadi karena menurunnya suatu perekonomian suatu negara yang terjadi. Kemudian ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu terjadi karena penawaran tenaga kerja itu lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja. Kemudian pengangguran teknologi itu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia ke mesin, atau biasanya sekarang kan sudah ada etol itu kan, itu tenaga manusia digantikan oleh etol mesin. Kemudian ada juga biasanya di restoran yang biasanya bekerja cuci piring, sekarang kan digantikan oleh mesin cuci piring. Ada sekarang juga robot-robot yang menjadi pelayan pengantar makanan ke kamar mandi. Kemudian ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu terjadi karena perubahan struktur komposisi ekonomi. Kemudian pengangguran musiman itu terjadi pada sektor pertanian. Biasanya kan di pertanian ada yang namanya musim panen sama musim tanam itu kan. Nanti kalau semasa belum musim panen kan itu orang-orangnya merupakan pengangguran musiman. Kemudian ada macam-macam pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Itu ada pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka itu tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Kemudian setengah menganggur itu tenaga kerja yang bekerja tetapi itu bila diukur dari sudut pandang jamnya itu dia itu belum produktivitas atau belum maksimal jamnya, masih setengah. Kemudian ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu tenaga kerja yang bekerja tetapi itu tidak bekerja secara optimal karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat atau kemampuan yang dia miliki. Baik, berarti sudah selesai materi terkait tenaga kerjaan. Sekarang Ibu akan sajikan sebuah video dan kalian harus menganalisis video ini serta nanti akan menjawab pertanyaan dari video ini. Jadi nanti Ibu akan tunjuk untuk jawabannya. Silahkan disimak ya videonya.
videonya udah selesai. Kemudian ini video terkait pertanyaannya. Bisa kalian catat ya nanti pertanyaannya. Dapat 4 pertanyaan. Kalian langsung dijawab ya. Nanti akan ditanyakan di sesi terakhir. Oke, next. Apa saja yang harus dipersiapkan para pencari kerja untuk menjadi pemenang dalam persaingan bursa tenaga kerja? Itu pertanyaan kedua. Oke, next. Apa solusi terbaik untuk menghadapi permasalahan tersebut? Permasalahan di mana angkatan kerja itu lebih banyak ketimbang itu lapangan pekerjaan yang tersedia. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari pengangguran? Dampak apa saja yang ditimbulkan dari pengangguran? Setelah ini akan ditanyakan terkait jawaban dari masalah ini dan akan dijawab secara lisan. Satu, silakan Anis jawab nomor 1 soalnya ya. Menurut kamu apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran? Kalau menurut saya sendiri itu yang menyebabkan terjadinya pengangguran itu karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Ya, betul sekali. Jadi yang menyebabkan terjadinya pengangguran itu biasanya jumlah angkatan kerja itu tidak sebanding atau angkatan kerja itu jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia. Kemudian nomor 2, soal 2, yaitu yang menjawab Indah. Apa saja yang harus dipersiapkan para pencari kerja untuk menjadi pemenang dalam persaingan bursa tenaga kerja? 1. Mencari informasi tentang bursa kerja. 2. Mempersiapkan dokumen lamaran seperti surat lamaran. Menyiapkan informasi yang diberikan perusahaan. 4. Mempersiapkan untuk wawancara dan tampil secara sopan. Betul sekali. Beri tepuk tangan dong untuk Mbak Indah. Kemudian yang ketiga, Tias. Apa solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama memberikan layanan pelatihan kerja pada angkatan kerja. 2. Meningkatkan jiwa kewirausahaan agar masyarakat mampu membuat usaha dan dapat membuka lapangan kerja. 3. Meningkatkan mutu pendidikan agar orang lulusan mempunyai kualitas yang baik. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Tias. Kemudian yang terakhir ini ada soal nomor 4, itu dijawab oleh Mbak Sofi. Mbak. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari pengangguran? 1. Menurunkan kemakmuran masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. 3. Angka kemiskinan semakin meningkat. 4. Upah yang diterima rendah. Dan 5. Penurunan daya beli masyarakat. Ya, betul sekali. Tangan buat Mbak Sofi juga.
pertumbuhan ekonomi. Jadi saya ingin salah satu dari kalian menyimpulkan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang menyimpulkan Ibu kasih poin 5. Siapa yang menyimpulkan? Ya, silakan Datias, simpulkan. Ya. Kesimpulannya adalah tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja. Kesempatan kerja adalah lapangan kerja untuk angkatan kerja. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahlian yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja ahli, tenaga kerja tidak terdidik. Jenis tenaga kerja berdasarkan sifat, tenaga kerja jasmani, tenaga kerja rohani. Jenis tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan proses, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum boleh bekerja. Ya, tepat sekali. Sebelum pertemuan ini Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian tugas yang harus dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Yaitu tugasnya silakan dicatat. Buatlah paper terkait analisis masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Papernya minimal itu 5 lembar, maksimalnya 7 lembar. Kemudian hurufnya itu menggunakan Times New Roman, size-nya itu 12 ukurannya. Kemudian marginnya itu 3344. Kemudian untuk spasinya itu 1,5. Jadi sudah paham semuanya terkait tugas? Ada dikumpulkan minggu depan pertemuan ke-4. Oke, kemudian mari